Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi hamdan budaya dan assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir mengikuti kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 di SLB Negeri 1 Makassar. Salam dan salawat kita panjatkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala SLB Negeri 1 Makassar yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan ini untuk hadir mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi, dan tak lupa kepada kami calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu kegiatan dari calon guru penggerak yang harus kami laksanakan sebagai bentuk penyebaran pemahaman kami setelah mengikuti salah satu materi di kegiatan program guru penggerak. Mengapa diseminasi budaya positif ini perlu kami lakukan? Karena kami menganggap bahwa budaya positif ini yang mana merupakan kebiasaan, perilaku, serta kegiatan-kegiatan bisa diharapkan sebagai cara untuk menerapkan disiplin positif untuk semua ekosistem sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami memaparkan materi tentang budaya positif, maka kami minta dengan hormat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kita di hari ini. Kepada Bapak Adi Hamzah SPD MM MPD kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Samsia selaku pengambil acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari yang sangat berbahagia ini kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti satu dari beberapa kegiatan teman kita yang saat ini mengikuti pendidikan GGP angkatan, yaitu ada Ibu Diana Rosalina SPD, ada Ibu Ratnawati SPD, dan ada Ibu Samsia SPD MPD. Tentu ibu-ibu yang saat ini dulu bersama dengan kita nantinya akan berbagi kaitan dengan materi yang memang saat ini menjadi fokus pendampingan pada kegiatan pelatihan di GGP ini. Nah, Bapak Ibu saya hormati, tentu harapan kita bahwa tiga pemateri ini nantinya akan memaparkan sesuai dengan tema yang ada, yang mana di pertemuan kali ini ibu-ibu GGP ini akan memaparkan terkait disiplin positif. Ini menurut saya sangat penting, sangat perlu untuk kita sama-sama ketahui. Ini merupakan bagian dari satu materi. Ini sebenarnya bukan baru kali ini kita menerima, tapi secara tidak langsung
kita sendiri mengalami kaitan dengan tema yang ada tentang disiplin positif. Nah, tentu hari ini akan menjelaskan nanti seperti apa itu disiplin positif dan apa yang kita harus lakukan. Tentu harapan terbesar kami betul-betul kita akan menyimak sekaligus nanti implementasi yang kita ingin harapkan. Tentu materi dari Ibu Diana, Ibu Ratna dan Ibu Samsia nanti secara bergilir akan menyampaikan. Khususnya kita yang hadir perwakilan ini bisa memahami bahwa ternyata apa yang saya sudah lakukan selama ini ada yang kita anggap bahwa itu sudah tidak positif, ternyata yang saya lakukan itu sudah ternyata melanggar kode atau aturan yang ada. Namun kita tidak sadar bahwa ternyata ini satu pelanggaran yang kita lakukan. Nah, kegiatan kita kali ini kalau tidak salah ini ketiga kalinya di CGP 9, di CGP 8 teman-teman sudah melakukan hal yang sama. Tentu harapan kita di CGP 10 dengan 3 orang yang akan memaparkan bagian ini kita lebih memahami lagi, lebih paham lagi dan tentu harapan kita betul-betul sudah mengimplementasikan apa yang kita bisa lakukan di kegiatan materi ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini tidak terasa untuk teman-teman CGP 10. Mudah-mudahan nanti masih ada pendaftaran CGP 12. Kalau CGP 11 kan sementara berproses juga. Di 12 ini harapannya ada lagi yang bisa masuk supaya kita semua semakin kuat kaitan dengan keilmuan kita pengembangan sekolah, karena semua yang kita lakukan baik mulai dari pertama sampai CGP maupun sekolah penggerak itu tentu penguatannya adalah bagaimana pengembangan sekolah yang orientasi atau sasarannya bagaimana memperkuat pelayanan terhadap peserta didik. Pasti akan arahnya ke sana. Semua muara yang kita lakukan di guru penggerak, di sekolah penggerak ataupun apa namanya di luar sana itu tentu arahnya bagaimana meningkatkan pelayanan kita terhadap peserta didik. Jadi orientasinya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Muaranya adalah peserta didik, semua peserta didik. Karena apapun yang kita lakukan di program-program ini itu adalah peserta didik. Apalagi di materi ini, tentu disiplin positif ini sangat menarik Bapak Ibu untuk kita semua. Kenapa? Ini ranahnya adalah bukan hanya pada kita selaku guru, bukan hanya kita selaku pendamping pengajar, tapi ini orientasinya adalah secara keseluruhan seluruh stakeholder yang ada di setiap satuan pendidikan. Jadi otomatis ini berlaku mulai dari peserta didik yang terutama, karena kita kan memang bekerja untuk peserta didik. Jadi bagaimanapun apapun kita lakukan, program apapun kita lakukan, prestasi apapun kita lakukan di luar sana itu orientasinya peserta didik. Artinya kita berbuat mengembangkan diri di luar sana, pengembangan SDM kita orientasi dalam peserta didik. Seperti sejauh mana kebermanfaatan kaitan dengan ilmu yang kita dapatkan dengan implikasi yang kita lakukan dengan peserta didik. Nah, tentu Bapak Ibu, disiplin positif ini mulai dari seluruh peserta didik, terlebih lagi kita selaku pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya seluruh stakeholder yang ada di satuan pendidikan akan merupakan sasaran kita bagaimana bisa memahami bahwa disiplin positif itu sangat penting untuk kita pahami, kita ketahui sekaligus kita implementasikan. Nah, nanti lebih jauh lagi 3 pemateri kita akan memberikan pemaparan seperti apa sih disiplin positif ini, apakah saya sudah lakukan selama ini sudah masuk pada bagian dari disiplin positif, apakah saya sudah lakukan selama ini ternyata itu di luar dari aturan disiplin positif. Intinya kalau bicara positif berarti hal yang baik yang kita harus lakukan. Nah, inilah menjadi satu refleksi untuk kita semua Bapak Ibu. Refleksinya selama kurun waktu keluarga kita, mungkin tidak usah di awal kita yang namanya mengembang amanah sebagai pendidik, tapi minimal setiap 1 bulan kita bisa mengoreksi diri bahwa apakah 1 bulan ini sudah saya terapkan disiplin positif di sekolah saya atau tidak. Nah, tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Silakan Ibu Rizka langsung. Iya, tidak apa-apa. Oke, jadi saya ulangi.
kita menginginkan, menghendaki bahwa kita ini kuat di materi ini. Kenapa? Kalau ini kita memulai, insya Allah akan merimbas ke peserta didik. Selain lagi, 3 teman yang akan memaparkan nanti apa yang kita harus lakukan dan apa yang kita harus hindari supaya kita ini betul-betul berjalan sesuai dengan aturan yang telah kita sepakati bersama. Yang lebih ke kesepakatan bersama. Disiplin positif ini saya rasa kita sudah paham semua, cuma terkadang kita abaikan. Ada apa nih? Saya melakukan ini karena sebentar nih, biar nih saya sedikit terlambat karena itu kan sudah bagian dari itu semua. Nah tentu Bapak Ibu harapan kita bahwa betul-betul setelah kita mengikuti pemaparan ini orientasinya lagi kita dulu bagaimana saya bisa melakukan yang terbaik untuk satuan pendidikan yang nantinya akan saya imbaskan ke peserta didik saya supaya betul-betul kita bisa bertanggung jawab penuh kaitan dengan tugas kita yang ada di satuan pendidikan. Di sini saja dulu di sekolah kita di sini dari Universitas Makassar ini. Nah, lainnya itu sekali lagi mohon kita sama-sama lah mengikuti pemaparan ini. Kita nanti akan berdiskusi dengan teman-teman yang akan berbagi dengan kita kaitan dengan materi yang akan disampaikan. Dan tentu mungkin setelah ini masih ada pokok-pokok materi nanti akan berbagi, berkolaborasi dengan kita kaitan dengan tugas-tugas daripada CGP angkatan 10 ini. Nah, untuk itu selamat untuk teman-teman yang 3 orang. Silakan tetap berjalan terus. Saya kemarin sampaikan ke teman sosial mohon ada beberapa kegiatan yang kebetulan data PP-nya saya tidak bisa bergabung, tapi secara kita di sini orang banyak, kita bisa saling berbagi. Dalam sekolah ada lokasi yang bisa mendampingi, manakala ada PP yang datang atau ada program yang kebetulan jadwalnya sama dengan jadwal yang kami harus lakukan di luar. Karena kenapa? Kepala sekolah juga tugasnya di luar banyak kaitan dengan pengembangan sekolah tentunya. Tidak harus ada terus di lingkungan sekolah. Kalau pas ada di lingkungan sekolah dan pas tugasnya Bapak Ibu ada, tamu yang PP-nya yang ada pasti kita akan melakukan komunikasi, diskusi dihadiri. Tetapi sekiranya kepala sekolah pas bertugas keluar, jadwal ini juga tidak bisa berubah, berarti insya Allah akan diwakili oleh teman-teman yang lain yang ada di sekolah ini. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada pagi hari yang sangat berbahagia ini. Silakan Bapak Ibu dicermati dengan baik nanti. Tentu harapan kita yang hadir ini sebagai perwakilan bisa mengimbaskan ke teman-teman yang lain tidak hadir. Minimal mengingatkan, sampaikan bahwa ternyata disiplin positif satu bagian kita harus lakukan seperti ini. Saya lihat situasinya kita agak lambat nih, ada sesuatu yang kita lakukan tidak di luar dari ini. Tidak apa-apa kita saling ingatkan. Itu salah satu fungsinya kalau kita punya materi apa ada ilmunya untuk kita. Karena percuma juga kalau ilmu ada sama kita tapi kita tidak baik ke teman yang lain. Minimal mengingatkan bahwa yang kita melakukan adalah hal-hal yang memang sesuai dengan aturan yang ada. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kita yakin bahwa hari ini kita bersama dengan teman di sini tentu ada imbas ilmu yang nantinya kita akan sampaikan ke teman-teman dan seluruh peserta didik. Selamat untuk teman bertiga. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan tentunya dengan waktu yang sisa 5 tahun ke depan sudah disampaikan dan menyusul nanti 3 dan tentu akan ke 12 nanti Ibu Danti Bisa, Ibu Rizda, Pak Andar, Ibu Juwita, Ibu Ismi, Ibu Diana, siapa lagi itu? Ibu Sipa, Ibu Elsi. Kalau Pak Karim dengan pasal saya tersebut karena dia letih nggak bisa menggantar itu. Nah ini yang ada ini ternyata ini sama orang di proses yang lain semua saya rasa yang kata itu mana Ibu Sinta? Oh iya, Ibu Sinta mendaftar supaya orientasi kita berpikir bahwa kalau mau menjadi kontrak itu saya ada tujuan atau bisa tentu seperti itu. Tapi bagaimana pengembangan untuk diri kita, minimal untuk diri kita bahwa saya dengan mengikuti pendidikan pasti banyak sekali perubahan untuk diri kita kaitannya dengan keilmuan kita miliki. Demikian saya sampaikan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi arahan sekaligus kata pembuka dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, materi budaya positif ini terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama disiplin positif, terus yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat 5 kebutuhan manusia, yang keenam pendekatan restitusi dengan menggunakan 5 posisi kontrol, dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Pada materi pertama dan kedua akan dipaparkan oleh Ibu Diana Rosalina. Pada materi ketiga dan keempat oleh Ibu Ratnawati. Kemudian pada materi yang kelima dan keenam yaitu Ibu Samsia. Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, maka kita mulai saja kegiatannya, yaitu pemaparan materi dari Ibu Diana Rosalina SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Kita akan berbagi tentang bagaimana itu disiplin positif. Sebelum melangkah kepada disiplin positif, saya ingin melihat atau mendengar pendapat teman-teman tentang apa itu disiplin. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab apa itu disiplin? Ya, Pak Andar, silakan. Kalau menurut saya, disiplin itu sendiri itu menaati sesuatu yang sudah ditetapkan. Misalkan kita di sekolah, ketika kita lakukan sehari-hari, kalau kita di sekolah kan ditentukan waktu masuk jam 7.30. Berarti sebelum waktu yang ditentukan ataupun pas dari waktu itu sudah tiba di sekolah. Kalau menurut saya itu yang dikatakan disiplin. Mematuhi aturan yang ditetapkan secara bersama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andar. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Andar, bahwa disiplin itu bagian dari ketepatan kita. Ketepatan kita mentaati apa yang sudah kita sepakati. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menyampaikan apa itu disiplin. Pak Bara. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disiplin positif di sini yaitu suatu aturan atau ketaatan yang sudah disepakati secara bersama, yang mana disiplin di sini bahwa aturan-aturan yang sudah disepakati bersama tidak boleh dilanggar. Nah, ada konsekuensi atau hukuman yang akan diberikan kepada contoh murid atau pada guru tersebut. Ya, sekitar itu. Terima kasih Pak Bara. Betul yang disampaikan bahwa disiplin adalah sesuatu yang harus kita taati berdasarkan dari kesepakatan yang telah kita lakukan, kita sepakati bersama ketika kita akan memulai sesuatu. Bapak dan Ibu sekalian, kita sebagai guru SLB, sebagai pendidik pada umumnya, kita harus menjadi contoh dari budaya disiplin yang akan kita lakukan. Kita menjadi role model. Menurut William Blaser, setiap perilaku atau tindakan pasti mempunyai
mempunyai tujuan, dan tujuan itu yang akan kita capai. Seperti itu nanti akan diteruskan di bagian 3 motivasi. Secara harfiah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Di sini Bapak Ibu, kita bisa lihat disiplin positif merupakan suatu pendekatan kepada siswa, bagaimana siswa dapat mengontrol dirinya untuk pembentukan kepercayaan diri, di mana siswa bisa meyakini apa yang dia lakukan adalah benar sesuai dengan kebersamaan yang mereka lakukan ketika akan mentaati peraturan itu. Next, Bu. Wujud dari disiplin diri adalah anak-anak bisa memiliki nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita miliki sekarang berpedoman pada profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Secara harfiah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Nilai-nilai tersebut bersifat nilai universal. Bapak dan Ibu, mungkin kita semua ingat bahwa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil Pancasila di situ ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Ya, silakan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan sesuatu karena kita memiliki tujuan. Tujuan di sini menurut Diane Goshen adalah teori motivasi terbagi menjadi 3. Kita melakukan sesuatu, baik kita sebagai guru maupun anak-anak, ketika melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Seperti ketika siswa melakukan sesuatu dia takut hukuman, maka dia akan disiplin. Yang kedua, motivasi keduanya untuk mendapatkan imbalan. Terkadang kita juga banyak guru atau murid-murid melakukan sesuatu karena imbalan, bukan karena kesadaran diri sendiri. Nah, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, mulai dari sekarang kita melakukan sesuatu hendaknya dari dalam diri sendiri, di mana motivasi itu bukan karena hukuman, bukan karena imbalan, karena kita ingin disenangi oleh kepala sekolah atau kita ingin menghindari hukuman ketika terlambat, tetapi kita melakukannya karena memang kita sadar bahwa tugas pendidik adalah datang tepat waktu dan mengajar sesuai dengan tupoksi kita. Bagaimana kita berusaha meningkatkan kapasitas diri kita, kompetensi kita dengan tanpa disuruh-suruh untuk pelatihan mandiri, PMM harus ketika sudah deadline baru semua mengerjakan. Itu masih dalam motivasi yang pertama dan kedua. Tetapi ketika kita melakukan karena motivasi yang ketiga, sudah ada kesadaran diri kita bahwa itu adalah tugas kita, itu tanggung jawab kita harus melakukannya karena kesadaran diri dan tanggung jawab. Oke, Bu Ratna, next. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, ini lanjutan dari 3 motivasi dari Diane Goshen, yaitu hukuman. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, atau hukum. Ini motivasi pertama. Ketika kita mendapatkan hukuman, berarti motivasi kita adalah masih motivasi yang pertama. Tetapi ada motivasi kedua, yaitu konsekuensi. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bersifat positif maupun negatif. Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi yang negatif diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan atau norma atau hukum. Nah, Bapak dan Ibu
yang perlu kita sadari sekarang adalah yang kita harus budayakan adalah ini, tindakan restitusi. Sebelumnya saya juga tidak tahu, tetapi setelah saya masuk di penggerak, saya baru tahu bahwa ada cara untuk memberikan sanksi kepada anak tanpa menyakiti hatinya, yaitu dengan proses restitusi, di mana anak dikuatkan hatinya ketika melakukan kesalahan tidak langsung dihukum, tapi ditanya dulu apa sebabnya, kenapa sampai terjadi seperti itu, dan anak diminta untuk dapat mencari solusi atas masalah yang dia perbuat. Ini adalah tugas kita, Bapak Ibu. Kita harus mempelajari ini. Mari kita sama-sama belajar dari sini untuk lebih mengetahui restitusi. Mungkin nanti ada di restitusi lebih mendalam di materinya Ibu Ratna. Ya, Bu Samsia. Ya, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat di sini ciri-ciri dari hukuman. Ketika kita menghukum anak, ingat bahwa anak-anak pasti merasa tersakiti, tetapi dia tidak merasa mereka tersakiti, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan meskipun dia tersakiti. Kitalah yang sebagai guru harus menyadari hal itu. Jangan sampai dengan hukuman anak menjadi minder, sakit hati, dan sebagainya. Hukuman yang kedua yaitu anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Anak menjadi korban mendapatkan keadilan. Tetapi perlu diingat, ketika keadilan ini dapat, mereka tersakiti, Bapak Ibu. Yakinlah, karena ketika anak melakukan kesalahan, terkadang mereka tidak ketahui bahwa ini salah. Tetapi ketika kita melakukan restitusi, ada 3 tindakan dalam restitusi, mereka akan menyadari bahwa kita salah dan anak-anak harus belajar dari kesalahannya. Jangan sampai dia tidak mengetahui kesalahannya, hanya disuruh saja minta maaf, tapi dia tidak tahu apa kesalahannya. Oke? Konsekuensi adalah suatu keadaan di mana terdapat bentuk kesepakatan. Nah, untuk yang ini kita sering melakukan, terkadang memang anak-anak tahu ketika mereka melakukan kesalahan, mereka harus membayar impas. Sama dengan ini artinya membayar impas apa yang dilakukan. Konsekuensi bersifat logis. Kegiatan yang dilakukan relevan dengan apa yang kesalahan yang dilakukan dengan konsekuensi yang dilakukan relevan. Tidak seperti hukuman. Hukuman itu terkadang tidak logis. Apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan, dan hukumannya terkadang lebih menyakitkan dari kesalahan yang dia perbuat. Ciri-ciri konsekuensi terjadi karena kesepakatan. Kita sering melakukan konsekuensi dalam mengajar. Misalnya ketika anak mencoret-coret buku temannya, konsekuensinya dia harus menghapus kembali apa yang sudah dia coret. Atau ketika dia merobek buku temannya, dia harus mengganti. Itu yang disebut konsekuensi. Yang kedua, anak atau murid dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek, jangka pendek. Konsekuensi sudah diketahui akibatnya dan masuk akal, karena apa yang dilakukan dan menggantinya hampir sama. Bapak dan Ibu, ini proses restitusi. Restitusi ini sangat baik sekali karena melalui beberapa penelitian dan sangat menurut saya sangat logis, karena anak diminta untuk mengetahui kesalahannya. Kita sebagai guru menuntun untuk mencari solusi, dan tidak ada yang sakit hati ketika restitusi dilakukan. Malah anak menjadi semakin kuat ketika sudah dilakukan restitusi oleh gurunya. Ciri-cirinya Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi tidak pernah menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tidak seperti konsekuensi, dia menebus. Tapi ini tidak. Anak jadi tahu apa kesalahannya.
dan belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, restitusi bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran. Karena kita sebagai guru yang mengajak kepada anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan. Tidak seperti hukuman. Kalau hukuman, kamu datang terlambat, lari 10 keliling. Nah, selanjutnya ciri restitusi adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini Bapak dan Ibu, terkadang gini, kita belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang lalu kita belajar teori Maslow hanya untuk mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum kita penuhi. Tetapi di restitusi ini kita belajar tentang kebutuhan dasar untuk melihat apa ketika anak melakukan kesalahan, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar anak yang harus kita ketahui sebagai guru. Yaitu yang pertama, kebutuhan biologis, sandang, pangan, papan, kesehatan. Yang kedua, rasa ingin diterima. Bagaimana anak merasa ingin diterima di sekolah. Yang ketiga, kekuasaan. 4, kesenangan. Bagaimana anak bisa nyaman, anak bisa senang di dalam kelas. Dan selanjutnya ada yang kelima, ciri restitusi yang keenam, restitusi menguatkan, tidak menyakitkan. Nah, yang berikutnya, restitusi fokus pada solusi, mencari solusi, bukan mencari untung rugi. Restitusi win-win solution. Yang ketujuh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi, tanpa merasa bersalah atau merasa dirinya tidak berdaya. Next. Ya, terima kasih. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Samsia. Ibu Ratna, terima kasih. Materi yang disampaikan oleh Ibu Diana Rosalina. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Untuk pertanyaan yang akan diberikan itu kita lakukan dulu ya. Nanti setelah ketiga materi membantu memaparkan materinya dan jika masih ada waktu itu akan kita lakukan. Pemateri selanjutnya itu Ibu Ratnawati SPD. Materi yang disampaikan oleh Ibu Diana Rosalina. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Untuk pertanyaan yang akan diberikan itu kita lakukan dulu ya. Nanti setelah ketiga materi membantu memaparkan materinya dan jika masih ada waktu itu akan kita lakukan. Pemateri selanjutnya itu Ibu Ratnawati SPD. Seperti yang saya ketahui bahwa peraturan itu saja hanya tertulis, tidak kita yakini. Sedangkan kalau keyakinan kelas kita bisa menuliskan, kita bisa menuliskannya dan kita juga dapat yakini. Terima kasih. Masih ada yang lain? Udah ya.
apakah kita mengikuti peraturan atau menurut keyakinan. Pasti kita pakai helm karena aturan dan karena keselamatan. Itu contohnya seperti itu ya. Jadi bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas yaitu kalau peraturan kelas itu guru yang buat dan anak-anak harus menaati aturan tersebut. Akan tetapi yang disampaikan oleh Bu Danti dan Bu Daya, apabila keyakinan kelas, guru dan murid bersama-sama membuat keyakinan di kelas atau aturan di kelas dan mereka sepakati bersama. Misalnya datang tepat waktu. Jadi tidak terlihat seperti jangan datang terlambat. Nah, seperti itu. Dan pihaknya Dewantara mengumpamakan peserta didik atau anak didik kita itu seperti tanaman. Jadi kita sebagai guru hanya menuntunnya agar menjadi lebih baik dengan memberi pupuk dan sebagainya. Jadi keyakinan kelas yaitu sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif siswa yang berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan siswa bekerja sama agar membentuk kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Tapi mungkin kalau kita di SMP ini hanya berlaku bagi siswa tunarungu dan tunanetra, karena mereka bisa saling membuat keyakinan kelas antara guru dan siswanya. Pembuatan keyakinan kelas ada 6-nya. Yang pertama bersifat abstrak, artinya itu bersifat nyata. Yang kedua selanjutnya yaitu pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Jadi abstrak di sini itu nyata, tanpa dibuat-buat. Jadi siswa dan guru membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang kedua yaitu berupaya pernyataan. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan. Nah, contohnya kayak datang tepat waktu. Jadi tidak seperti yang saya katakan tadi, jangan datang terlambat, tapi datang tepat waktu. Yang ketiga yaitu dibuat dalam bentuk positif. Bentuk positif di sini maksudnya dia bersifat universal, artinya tidak menyinggung agama, sosial budaya atau politik di daerah lingkungan sekolah itu berada. Berikutnya yaitu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi apabila kita membuat keyakinan kelas tidak usah terlalu panjang, singkat-singkat saja yang jelas anak didik kita mengingat dan melaksanakannya. Berikutnya sesuai dengan kondisi lingkungan di sekolah, artinya di sini keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah kita. Kita kan lingkungan sekolah kita kan berkebutuhan khusus, jadi kita buat keyakinan kelas sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Yang terakhir yaitu semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat. Jadi apabila kita membuat keyakinan kelas, kita libatkan semua siswata, dan siswata harus juga memberikan pendapat pada saat membuat keyakinan kelas. Nah, berikut yaitu langkah-langkah kesepakatan kelas. Yang pertama, guru mengajak siswa mengungkapkan keinginannya mewujudkan kelas impian. Jadi guru di sini membagikan sticky note atau lembaran kepada siswa. Bagaimana kelas seperti apa yang ingin diwujudkan bersama? Apakah kelas yang bersih atau pembelajaran yang menyenangkan dan sebagainya. Yang kedua yaitu meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Jadi di sini siswa diminta juga pendapatnya bagaimana kelasnya, belajarnya yang
sekolah. Next. Yang ketiga, siswa menuliskan tentang kelas impian mereka. Itu katanya dituliskan, siswa menuliskan tentang kelas impian mereka itu seperti apa. Terakhir yaitu hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan guru. Jadi setelah siswa menuliskan keyakinan kelasnya, itu dipresentasikan di atas ya, terus dibantu dengan guru. Jadi siswa dan guru sama-sama menyimpulkan keyakinan kelas yang akan mereka sepakati bersama. Ya, kita masuk sekarang. Tadi sudah disebut oleh Bu Diana, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi meskipun siswa kita berkebutuhan khusus, mereka juga memiliki kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi agar tidak melanggar aturan keyakinan kelas yang telah mereka buat secara bersama. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini menurut William Glasser ya, dalam bukunya Choice Theory. Di sini kebutuhan bertahan hidup itu mencakup kebutuhan makan, kebutuhan minum, dan tempat tinggal serta kesehatan. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan diterima. Jadi meskipun anak kita berkebutuhan khusus, mereka juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungannya, seperti itu. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kesenangan. Jadi murid kita itu ke sekolah, mereka juga butuh untuk mendapatkan kesenangan, baik itu dari temannya atau dari gurunya. Keempat yaitu kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi di sini kalau anak murid kita meskipun hanya bisa mengenal angka 1 sampai 5, tidak kasih aplaus ya. Itu kita akui kemampuannya. Anak murid senang jika kita kasih kayak penghargaan walaupun rewards, walaupun dalam bentuk tepuk tangan atau dengan jari dan jempol. Terakhir yaitu kebutuhan akan kebebasan atau akan pilihan. Jadi murid kita juga butuh akan kebebasan dan menentukan akan pilihannya belajar di kelas. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tadi materi yang dibawakan oleh Prof. Wati, kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Ini saya serahkan kepada Ibu Ratnawati untuk membantu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi yang kelima dengan yang keenam. Jadi materi yang pertama yang saya bawakan yaitu pendekatan restitusi dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Ibu Bapak, coba kita perhatikan kasus yang saya tuliskan, yaitu Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi karena Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ibu Bapak, sebagai seorang pendidik, penerapan disiplin apa yang akan Ibu lakukan untuk kasus di atas ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Penerapan disiplinnya seperti apa?
saya hanya mau bertanya dulu, kalau belum dibuka saya bertanya saja. Belum dibuka. Iya, belum dibuka. Ya, saya terkait ini naik. Saya ke sebentar bukan saya karena mungkin belum masuk sebenarnya. Ya, jadi kasus di atas ini sering kita dapatkan ya di lingkungan sekolah. Jadi kasus-kasus yang seperti ini kita sebagai seorang guru itu perlu penanganan atau mencarikan solusi di mana solusinya itu berpihak kepada siswa, berpihak kepada kepentingan siswa. Salah satu program disiplin positif yang berpusat pada peserta ini yaitu dengan pendekatan restitusi menggunakan 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol ini, yaitu pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, di sini saya tampilkan dialog antara murid dengan guru. Sebentar kita akan tentukan di posisi mana guru dengan dialog seperti ini. Jadi dialog yang pertama yaitu guru mengatakan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi ini posisi guru sebagai apa? Ya, dari 5 tadi posisi kontrol, guru sebagai apa di sini? Apakah sebagai penghukum, teman, atau manajer? Ada yang bisa memberikan pendapat? Jadi dialog-dialog ini terlihat perbedaannya di mana posisinya guru sebagai pengontrol dari perilaku siswa. Pak Bara bisa menjelaskan mungkin? Ya, baik, terima kasih. Dari paling dialog antara murid dan guru di sini, kita bisa melihat bahwa guru di sini bertindak sebagai pemantau. Seperti itu ya, Bu. Pemantau di mana guru di sini melihat perilaku muridnya yang sering terlambat, dan di sini gurunya tidak hukuman atau teguran, tetapi artinya guru melihat saja perilaku dari murid tersebut yang sering terlambat dengan memberikan tanpa ada teguran, artinya melihat saja seperti itu, Bu. Terima kasih. Itu adalah pendapat dari Bapak Baharudin. Mungkin ada dari Bapak Ibu punya pendapat lain. Baik, kita masuk ke dialog kedua. Guru mengatakan, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Dengan dialog seperti ini, kira-kira posisinya guru sebagai apa? Ada yang bisa berpendapat? Mungkin Ibu Indra?
dialog ini. Ya, terima kasih Bu. Dari kasus kedua yang saya lihat adalah di sini di mana guru mengatakan kamu terlambat lagi dengan kalimat datang tapi menyalahkan. Dari kelima posisi kontrol di sini yang saya cenderung kepada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dia bicara data, tapi sangat menusuk. Terima kasih. Terima kasih atas pendapat dari Ibu Diana. Selanjutnya kita lihat dari dialog ketiga, yaitu guru mengatakan, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Tapi dia tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil gurunya tersenyum-senyum. Nah, dengan dialog seperti ini, guru berada di posisi kontrol apa? Apakah dia pembuku, teman, pemantau, manajer, atau pembuat merasa bersalah? Bagaimana Pak, ada yang bisa memberikan pendapat? Jadi ada 5 posisi kontrolnya, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, serta sebagai manajer. Ya, silakan Pak Anda. Terima kasih Ibu. Saya hormati pemantau dari yang ketiga ini, dari 5 pemantau. Saya anggap ini guru di sini sebagai teman. Kenapa? Karena sebenarnya di sini dari pertanyaannya Ibu, sebenarnya ingin membantu lah Ibu. Jadi ingin membantu dalam artian mencarikan solusi, agar anak ini tidak terlambat mencari solusi. Saya harus sebagai teman. Terima kasih. Dengan berakhirnya materi dari Ibu Samsia, yaitu 3 restitusi dan pengertian restitusi serta 5 posisi kontrol guru, maka selesailah diskusi kita kali ini mengenai disiplin atau budaya positif. Saya serahkan kepada Ibu Diana untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Kepada beliau saya Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini dan masih tetap di sini untuk meluangkan waktunya. Saya sangat senang sekali karena ini adalah bagian dari tugas kita. Tugas kita harus mengetahui apa fungsi dan tugas kita di sini. Ini adalah ilmu yang saya pikir ini ilmu yang sangat bagus sekali. Kita tidak mungkin dapat kalau tidak dapat di grup penggerak, kecuali kita ikut webinar. Yang akan saya simpulkan di sini bahwa setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Tidak hanya murid-murid yang memiliki tujuan untuk melakukan sesuatu, tetapi kita juga guru memiliki tujuan. Apabila ada tingkah laku kita atau murid kita yang tidak sesuai dengan keyakinan, maka dapat disimpulkan bahwa ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi di antara 5 kebutuhan itu. Baik itu kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis maupun kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis menurut William Glasser di situ mulai dari kebutuhan kedua sampai kelima. Selanjutnya kita mengetahui bahwa ada 3 motivasi yang menjadi dasar bahwa ketika kita melakukan sesuatu, yaitu motivasi karena adanya hukuman, yang kedua karena kita mengharapkan hadiah, yang ketiga karena dari hati kita, keyakinan kita, kesadaran kita, dan rasa tanggung jawab. Berikutnya, bagaimana kita sebagai pendidik harus sadar posisi kita ketika kita menghadapi siswa.
Ada 5 posisi yang harus kita ketahui ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Di antaranya adalah 1, posisi pembuat rasa bersalah, posisi penghukum, posisi teman, pemantau, dan yang paling penting adalah bagi kita bahwa kita sebagai pendidik harus berlaku sebagai manajer supaya kita bisa mengembalikan ketika anak melakukan kesalahan. Kita jangan langsung menghukum, kita cari apa yang menyebabkan anak merasa bersalah. Kita ketahui, setelah kita ketahui, kita ajak mencari solusi. Biarkan yang mereka menentukan solusinya. Kalau konsekuensi kan kita yang menentukan, tapi kalau restitusi anak yang mencari solusi, kita hanya menuntut. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai penuntun, bukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik itu guru bersifat untuk menuntun, tetapi sebagai pengajar hanya transformasi pengetahuan saja, tanpa ada nilai yang kita tanamkan kepada anak, nilai-nilai kebaikan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.